negara-negara barat itu sekarang membiayai buzzer-buzzer untuk menjelek-jelekkan Mujahidin Taliban. Contoh, dibuat video rakyat Afghanistan berduyun-duyun keluar dari Afghanistan karena ketakutan, karena Mujahidin Taliban akan menegakkan syariat Islam. Padahal kenyataannya bukan itu. Jadi yang berduyun-duyun keluar dari Afghanistan ini pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual negaranya kepada penjajah Amerika. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi terjadi di Indonesia ya. Jadi penjual-penjual Indonesia ke Cina itu nanti akan berbondong-bondong keluar dari Indonesia. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu terjadi di Indonesia. Karena sekarang banyak penjual-penjual bangsa ini ke Cina, itu yang benar-benar menjadi pengkhianat bangsa ini. Ya. Ini tadi bagaimana Mujahidin Taliban yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan Palestina. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi sampai ada pertanyaan tadi, kira-kira bisakah dua bangsa itu bersatu antara Afghanistan dan Palestina? Insya Allah dengan nas-nas syar'i itu akan mengarah ke sana. Jadi Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam, benar-benar tahap demi tahap ini merupakan makarnya Allah yang sedang berjalan. Jadi pada fase keempat menuju fase kelima, memang fase keempat ini fase yang terberat bagi umat Islam seluruh dunia. Tapi menuju fase kelima ini, tanda-tanda kebangkitan Islam sudah mulai nampak. Dan sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, apa yang diteliti oleh Sekjen Rabithah Ulama Palestina, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, sampai resikonya beliau disinar kedua matanya sampai buta ketika di dalam penjara Israel. Fisiknya disiksa dengan cara-cara yang keji, tapi Masya Allah, hasil kajian beliau di penjara selama di penjara Israel itu, begitu keluar dari tahanan Israel, beliau terbang dari Palestina menuju Indonesia bulan Juli 2015. Alhamdulillah diterima oleh Masjid Jogokarian Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan hasil kajiannya itu. Jadi insya Allah itu kan hitungan ulama-ulama itu kurang lebih 2024, berarti kurang 3 tahun lagi. Insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Insya Allah. Bahkan gayung bersambut, tokoh-tokoh ulama seluruh dunia mengadakan istimewa, pertemuan, dan semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan 2024 itu apa yang termaktub di dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Dawud. Mudah-mudahan itu terjadi betul di Indonesia, insya Allah. Makanya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah di depan jamaah Masjid Jogokarian, beliau dengan suara terbata-bata sambil meneteskan air mata, beliau sampaikan, wahai umat Islam Indonesia,
genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang nanti puncaknya kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Itu hadis sahih rawahu Ahmad. Nah, yang mujahidin Taliban itu bergerak dari Asia Tengah, dari Khurasan, jantungnya Khurasan, menuju Palestina, dan dari timur, dari Indonesia bergerak menuju Palestina. Semua menjadi satu di sana. Di sanalah puncak kemenangan Islam di akhir zaman, insya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak melupakan jasa dari Syekh Abdullah Azzam, seorang pemuda dari Palestina, ya, seorang pemuda dari Palestina yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dua negara superpower, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Ini beliau salah satu muhadarah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى إله المجرمين نقشا على بناء التاريخ من جديد بالجماجم والأشلاء. قصة التوكل على الله. Beberapa muhadarah beliau selama membangkitkan semangat pemuda-pemuda Islam Afghanistan untuk menghadapi pasukan dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Alhamdulillah berhasil dikumpulkan oleh murid-murid beliau yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah ditarbiyah, yang diberi judul tarbiyah jihadiyah. Jadi di Baitul Ansor itu ternyata tidak hanya pemuda-pemuda Afghanistan, seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, banyak juga. Tadi kan bisa kita lihat bagaimana murid-murid Syekh Abdul Azzam dari Uighur, Cina, dari Asia Tengah, dari Turkmenistan, Tajikistan, dan dari belahan Eropa sampai dari Amerika, negara-negara Eropa. Ini dibina langsung oleh Syekh Abdul Azzam. حولوا توحيد النظرية في العقول والقلوب إلى توحيد أفعال. Jadi beliau ini adalah pemuda sabar, pemuda Palestina yang alim, sebagai pemantik awal mujahidin Taliban untuk menghadapi dua negara superpower ini. Dinullah sekali-kali tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Lillahi qanunun fi nusrati ibadah yabtaru bimusli'ina bil ard tatajamma'u hawlahum fi'ah yakunu ma'rufatan bainaha wa bain al-jahiliyyah تبدأ بالكلام ثم تتولى الحركة الإسلامية أو الجماعة هذه أن تكون الصاعد الذي يقود المعركة ويفجر طاقات الأمة، يلتف الشعب حولها، تسير مسيرته، يسقط على الطريق من يسقط، ويتراخى من يتراخى، ويتراجع من يتراجع، ويثبت من يثبت، والثابتون في نهاية الطريق يجعلهم الله ستارا لقدره ويمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Bapak-bapak
bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, Syekh Abdul Hazam memberikan satu semangat kepada pemuda-pemuda Afghanistan. Ini arahan beliau. Komitmen Syekh Abdul Hazam terhadap Islam sangat tinggi. Jadi kata beliau, sesungguhnya sejarah Islam tidaklah ditulis melainkan dengan darah para syuhada, dengan kisah para syuhada, dengan teladan para syuhada. Jadi jihad sudah menjadi filosofi hidup beliau sampai akhir hayatnya. Beliau tetap menolak tawaran mengajar di beberapa universitas ternama di Timur Tengah. Beliau berjanji terus berjihad sampai titik darah penghabisan, mati sebagai mujahid. Itulah cita-citanya. Sampai akhirnya cita-cita beliau benar-benar dikabulkan oleh Allah. Yaumul Jum'ah bersama dua putranya, menjelang sholat Jum'ah, mobil beliau dibom, dan Masya Allah wajahnya tersenyum. Jadi ini buku yang diterjemahkan oleh murid-murid beliau yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 jilid, ada juga dibuat kecil-kecil 16 jilid, ada 3 jilid yang diterbitkan oleh Al Jazeera. Buku itu diberi judul Tarbiyah Jihadiyah. Bahkan beliau memberikan satu ungkapan, apakah mereka bisa mengembalikan sejengkal saja dari tanah Palestina hanya dengan ucapan-ucapan kosong belaka? Sesungguhnya dinullah tidak akan menang hanya dengan omong kosong belaka, dan negeri-negeri Islam juga tidak akan terjaga hanya dengan pantun, lagu dan syair serta lainnya. Jadi kembali beliau tegaskan, sejarah Islam tidaklah tertulis kecuali dengan 2 warna tinta. Tinta warna hitam yang ditorehkan oleh tinta para ulama, dan tinta warna merah yang ditorehkan oleh darah para syuhada. Jadi jihad itu bukan terorisme. Jadi beliau menegaskan, sesungguhnya agama ini tidak akan mampu dipahami kecuali dengan jihad, karena menetapkannya secara nyata di muka bumi. Sedangkan orang-orang yang menghabiskan kehidupan mereka di tengah-tengah lembaran kitab dan kertas fikih tidak akan mungkin dapat memahami tabiat agama ini kecuali mereka berangkat berjihad untuk membela agamanya. Karena agama ini tidak akan bisa dipahami rahasianya oleh seorang yang fakih yang duduk-duduk saja. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau menegaskan, hayo berjihad. Umat Islam tidak akan dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Artinya apa? Ini pengalaman beliau selama di Afghanistan, selama menegakkan jihad di Afghanistan. Jadi musuhnya umat Islam itu bukan dari golongan kafir, tapi dari internal umat Islam. Makanya bisa kita simpulkan di Indonesia ini, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyak bermunculan orang-orang munafik. Bahkan sekarang di Indonesia itu berduyun-duyun, Pak, untuk menjadi orang munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di belakangnya ada min aplopi bin fulus, ada jabatan. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu beliau menegaskan, jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi. Jihad akan terus berlangsung sampai kalimat Allah ditinggikan. Jihad sampai orang yang tertindas dibebaskan. Jihad untuk melindungi kehormatan kita dan merebut kembali tanah air yang dirampas. Jihad adalah jalan untuk mencapai kejayaan yang abadi. Jihad hanya dengan silah senjata, tidak dengan negosiasi, tidak dengan perundingan damai, tidak dengan dialog. Mati itu cuma sekali,
karena itu matilah di medan perang. Inilah wasiat dari Syekh Abdul Azam sebelum beliau wafat ketika dibom bersama dua putra beliau. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ya kan? Kita bersyukur dari semangat beliau membangkitkan semangat jihad. Alhamdulillah, mujahidin Taliban berhasil menghancurkan dua kekuatan dunia, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Dan sekarang mujahidin Taliban, alhamdulillah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil 'ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Dan aku, kata Allah, berjanji bagi hamba-hambanya yang aman wa 'amilus shalihat, tauhid wa sunnah, Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Alhamdulillah, ayat ini surah An-Nur ayat 55 ini, alhamdulillah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Dan sekarang mujahidin Taliban ingin menegakkan tatbiqus syariah dalam mewujudkan pemerintahannya, sehingga akhirnya bukan nasionalisme state tapi Islam state. Benderanya bukan nasional, bendera nasionalnya dibuang, diganti bendera Ar-Rayah, bendera Rasulullah SAW, yang padahal di Indonesia sudah dilarang oleh Mabes Polri. Nah sekarang tinggal ini, begitu kedutaan Afghanistan di Jakarta mengibarkan bendera Rasulullah, kira-kira Mabes Polri berani tidak menurunkan itu? Nah, itu. Jadi ini berarti mujahidin Taliban ini merubah mindset, cara pandang dunia Islam terhadap Islam. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, negara-negara barat itu sekarang membiayai buzzer-buzzer untuk menjelek-jelekkan mujahidin Taliban. Contoh, dibuat video rakyat Afghanistan berduyun-duyun keluar dari Afghanistan karena ketakutan, karena mujahidin Taliban akan menegakkan syariat Islam. Padahal kenyataannya bukan itu. Jadi yang berduyun-duyun keluar dari Afghanistan ini pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual negaranya kepada penjajah Amerika. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi terjadi di Indonesia, ya. Jadi penjual-penjual Indonesia ke Cina itu nanti akan berbondong-bondong keluar dari Indonesia. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu terjadi di Indonesia. Karena sekarang banyak penjual-penjual bangsa ini ke Cina, itu yang benar-benar menjadi pengkhianat bangsa ini. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan inspirasi dari mujahidin Taliban ini bisa membangkitkan semangat kita untuk memperjuangkan Indonesia ke depan agar tidak tercengkeram oleh imperialisme Cina yang sekarang ini alhamdulillah makarnya Allah sedang berjalan. Mudah-mudahan ini bentuk ta'yidullah, pertolongan Allah untuk Indonesia, yang akhirnya insya Allah Indonesia yang jumlah mayoritas muslim ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi